Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supiatu Ula, NPM 10 12 06 12 dari kelas manajemen H1. Di sini saya akan membahas mengenai sikap tercela. Yang pertama, pengertian dari sikap tercela. Apa pengertian dari sikap tercela? Sikap tercela adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang berupa sikap yang tidak baik. Hal ini oleh agama dilarang. Adapun contoh dari perilaku tercela ini salah satunya adalah hasud. Dalam bahasa Arab, hasud berarti dengki. Dengki atau hasud adalah sifat yang mengharapkan agar nikmat orang lain lenyap atau terhapus. Hal ini terjadi akibat dari rasa iri hati, yakni sifat tidak senang jika melihat orang lain mendapat nikmat Allah atau kebahagiaan. Adapun hadis larangan mengenai hasud atau hasad, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasud, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ada dampak yang akan kita terima dari hasud sendiri. Yang pertama, kufur nikmat, yang mana kita mengingkari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk menentang takdir yang telah Allah berikan kepada kita atau yang telah digariskan oleh Allah. Yang kedua, dampak dari hasud sendiri yaitu melahap habis semua kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi dengan kita bersikap atau mempunyai sifat hasud, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya akan lenyap atau terhapus. Yang ketiga yaitu hanya akan merasakan kesengsaraan lebih lama daripada kepuasan setelah berlaku demikian. Dadanya terasa sesak dan merasa susah hati karena hal-hal yang sepele. Yang keempat, yaitu dicampakkan di dalam api neraka karena segala kebaikan yang sudah dilakukan habis saat dengki dengan orang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai cara menghindari hasad. Bagaimana sih kita agar terjauh dari sikap hasad? Yang pertama yaitu memahami konsep takdir Allah SWT dengan benar menurut syariat Islam. Jadi kita harus benar-benar paham mengenai takdir Allah SWT menurut syariat Islam. Agar apa? Agar kita bisa menghindari dari sifat atau sikap hasud sendiri atau hasad. Yang kedua yaitu senantiasa memohon kepada Allah SWT agar dihindarkan dari berbagai macam penyakit hati termasuk hasud ini. Yang ketiga yaitu jadikanlah akhirat sebagai tujuan akhir, karena di akhirat kita akan hidup kekal selamanya. Yang keempat yaitu senantiasa berusaha membersihkan hati dengan melakukan kebaikan-kebaikan menurut syariat Islam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sikap dari hasud atau hasad ataupun dengki. Jadi pada intinya, sikap hasud itu termasuk perilaku tercela karena dilarang oleh agama. Mengapa agama melarang sikap hasud ini? Karena tentunya banyak sekali dampak buruk dari sikap hasud ini. Yang sudah tadi dijelaskan bahwa bukan hanya di dunia saja kita mendapatkan dampaknya, tapi di akhirat pun kita tetap mendapatkan dampak dari
perbuatan atau sikap dari hasud sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari sikap-sikap hasud tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.